atas dasar kena ada penangguhan waktu, itulah yang disebut dengan riba. Kan saya kasih seminggu lagi, tidak ada masalah. Tapi tambah 2%. Nanti tambah lagi 3 bulan katanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi riba seperti ini, riba yang terjadi. Maka riba itu oleh ulama terbagi 2. Ada namanya riba buyu', ada namanya riba duyun. Riba duyun ini riba yang terjadi pada utang piutang. Dan ini terbagi 3 riba duyun ini. Ada namanya riba jahiliyah, ada namanya riba qard, ada namanya riba al-manfa'ah. Dan ini tambahan ini rata-rata karena adanya penangguhan waktu. Dasarnya kena ada penangguhan waktu. Contoh riba ini adalah orang yang meminjam uangnya 1 juta kepada seseorang. Lalu dia tanya, kapan kamu kembalikan? Saya kembalikan nanti sebulan atau setengah tahun, 6 bulan. Nanti dengan dicicil setiap bulan sekian umpamanya. Katanya tidak ada masalah. Tapi cicilan itu nanti, jadi yang pertama itu riba jahiliyah. Cicilan itu nanti dibayarnya ya sesuai dengan jumlahnya. Cuman di mana letak ribanya? Ketika dia ingin membayar utangnya, maka dia tidak mampu membayar cicilannya. Ketika itu dia tak mampu, datanglah kepada yang memberikan utang. Pak, saya maaf tak bisa, saya kan sudah janji tiap tanggal sekian saya ansur. Saya kondisi saya sulit, tidak bisa saya, dan atau uang masih ada guna. Tolong beri tangguh saya lagi. Disitulah dia masuk. Maka dia katakan, tidak ada masalah. Berapa lama? Sebulan. Sebulan. Tapi nanti kamu kena 3% bunganya. Di situ dia mulai. Jadi kalau riba jahiliyah ini mulainya dia itu minta tambah kapan? Ketika orang yang berutang, yang meminjam tak mampu menutupi membayar ansurannya, maka dia beri tangguh waktu. Atas tangguh waktu itu dia minta tambahan. Ini yang disebut dengan riba. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak dari awal dia, tapi pas ketika dia tidak mampu. Yang kedua, ini riba qard. Kalau riba qard ini riba dari awal memang. Orang kerjanya memang mengembangkan uangnya dengan cara riba. Bagaimana caranya? Dengan meminjamkan uangnya kepada orang-orang. Terserah orang itu digunakan untuk modal usaha, digunakan untuk konsumsi sehari-hari, pemakaian sehari-hari, terserah. Yang penting berapapun dia pinjam nanti, dan itu biasanya dia menutupi dalam tangguhan waktu, rentan waktu. Maka rentan waktu tadi, maka dia memberikan dari awal syarat. Berapa kamu pinjam? 1 juta. Kapan kamu tutupi? 6 bulan, setahun. Sudah. Ini 1 juta, tapi kamu dengan syarat balikkan nanti 1.200.000. Oke, sepakat. Nanti bayar setahun. Sehingga yang dipinjamkan 1 juta, tapi balik 200. 200 apa? Karena tangguhan waktu. Ini namanya, kalau dari awal dia disyaratkan, itu namanya riba qard. Sekarang yang lebih parahnya, kedua-duanya masuk. Riba qard, riba jahiliyah. Sudah dari awal disyaratkan, seperti bank-bank riba itu. Dari awal sudah ditentukan berapa bunganya. Sudah 1 juta kamu bayar nanti 1.100.000 dalam setahun. Tapi cicilannya ada itu. Sekarang kalau setiap waktu cicilan
dia tangguhkan lagi, tidak bisa. Di situ dia kena lagi. Sehingga bertumpuk-tumpuk. Kalau tidak juga bisa, tambah lagi. Tidak juga bisa, tambah-tambah. Yang kadang-kadang lebih besar pula bunga dari modal. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi riba nanti manfaat. Jasa yang dia ambil. Bukan Bapak Ibu sekalian uangnya. Maka umpamanya apa? Bapak Ibu meminjamkan uang kepada orang 1 juta. Tapi apa? Kembalikan 1 juta kapan? Sebulan nanti. Ini saya kembalikan, saya utangkan kamu, tapi kembalikan 1 juta sebulan ya? Ya. Tapi saya syaratkan kamu, disyaratkannya mengambil manfaat dari utang itu. Apa manfaatnya? Tiap hari kamu datang menyuci mobil saya pagi-pagi. Jadi sudah berutang, nyuci kan tidak minta duit ya, tapi dia minta jasa pelayanan. Maka ini namanya riba manfaat, dan itu masuk dalam kategori riba. Ini jenis pertama. Maka berarti riba itu terjadi pada transaksi. Kadang-kadang dia tidak meminjam, tapi dalam jual beli yang ada unsur kredit. Ini bisa masuk sekarang banyak. Umpamanya Bapak membeli barang, ya mungkin di awal tidak ada riba. Contoh sekarang showroom kan, motor yang rata-rata sekarang. Di awal berapa harga motor nih? Kalau ansuran 3 tahun kena sekian, ansuran setahun kena sekian. Ya sudah, itu tidak ada masalah. Berarti kita membeli motor dengan kredit. Jual beli kredit selama tidak mengandung riba tidak masalah. Leasing itu. Cuman kalau seandainya ada di situ syarat, setiap keterlambatan atas angsuran dikenakan 3%. Itulah tambahan itu. Jadi setiap maka ditangguhkan, tapi tambah. Maka leasing seperti itu yang mensyaratkan setiap penangguhan daripada angsuran dikenakan di situ tambahan, maka tambahan itu disebut riba. Dan transaksi ini kita tidak dibolehkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian namanya riba qard, riba Bapak Ibu sekalian jahiliyah yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, jadi ingat ya, jual beli biasa itu bisa terjadi itu. Bapak nanti ke toko, nanti orang jual kredit kulkas. Nanti dibayarnya sebulan atau 3 bulan. Sampai 3 bulan orang itu tidak bisa bayar. Lalu kita kenakan tambahan dia. Tambahan itu riba. Tidak boleh. Jadi memanfaatkan kesusahan orang untuk nambah uang kita. Tidak boleh. Untuk cari duit. Kan nambah uang kita itu kan. Seharusnya tadi kalau dia pas 3 bulan, dia bayar umpamanya 1.200.000. Tapi pas 3 bulan tadi, tidak bisa dia. Pak, beri tangguh saya katanya. Tangguh tadi itu waktu yang kita berikan, dia diminta menambah. Tambahan itu tuh riba itu. Itulah kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, riba itu riba buyuk. Riba yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada transaksi barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu sudah Rasulullah tentukan. Ada 6. Pertama sekali emas, perak. Kemudian yang ketiga itu adalah gandum. Yang keempat syair. Yang kelima korma. Yang keenam garam. Ini 6 bahan. Jadi emas, perak nanti dikiaskan, diasamakan oleh ulama, emas dan perak duit, uang. Nanti gandum, syair, makanan pokok, masuk beras. Apabila barang-barang ini barang ribawi namanya, maka di sini jangan sampai memperjualkan barang-barang ribawi ini, di situ ada riba.
Di mana letak ribanya? Ada di situ dua hal. Maka macam riba di dalam transaksi barang-barang ribawi ada dua macam ribanya. Pertama riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Umpamanya kita ingin memperjualbelikan emas dengan emas. Jadi sama-sama emas. Kita berikan emas kita kepada tukang emas, nanti emas itu ngasih emas pula ke kita. Ya bisa saja terjadi, ini baru, ini lama. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian terjadi kadang-kadang tambahan. Yang ngasih cuma yang ngasih 10 gram, nanti toko memberikan 9 gram. Nah, sehingga ada tambahan di situ. Yang satu menambah. Atau umpamanya di sini 10 gram, ngasih dia 10 gram, yang sana 11, bisa juga. Jadi setiap tambahan yang ada pada emas, jual beli emas dengan emas, maka di sini ada dua ribanya. Riba pertama, kalau salah satu tukarnya itu bertambah dari yang lain. Berarti satu pihak minta tambah dia. Saya mau menukar emas saya ini dengan apa kamu? Dengan emas kamu, tapi kamu tambahkan. Punya saya 10, tapi saya minta kalau kamu 11. Nah, ini tambahan, ini namanya riba, namanya riba fadl. Nah, gitu juga, maka uang hati-hati. Seperti hari raya Idul Fitri kemarin, itu hanya riba itu. Nah, dikasih uang 1 juta per 100.000. Tapi dia kepengen uang per 10.000 untuk dibagi-bagi THR. Maka terjadilah jual beli uang. Rupiah sama rupiah. Maka yang satu ngasih 100.000, yang satu ngasih cuma 95. Nah, ini saya ngasih uang baru nih 9.000, tapi kamu kasih saya kenambah itu. Yang diperjualbelikan sama. Nah, maka di sini namanya riba fadl, haram hukumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bisa saja terjadi kadang-kadang sama timbangannya, sama ukuran takarannya, tetapi di situ terjadi penundaan pada salah satu alat tukar. Umpamanya rupiah dengan rupiah. Umpamanya kita beli 1 juta, ini uang kita, nanti yang satu juga ngasih 1 juta uang dia. Mungkin uang baru atau uang lama, tetapi tidak cash. Ditunda nanti 3 hari, 4 hari. Salah satu tukarnya. Tapi jika jumlah sama, ini juga riba. Tapi ribanya namanya riba nasi'ah. Salah satu nasi'ah kan dilambatkan nasi. Maka di sini terakhir dia. Karena salah satu alat tukar diberikan terakhir. Maka di sini ada riba. Sekalipun jumlahnya sama. Kadang-kadang terjadi cash tapi berlebih, itu riba fadl. Kadang-kadang tidak cash tetapi terlalu keterlambatan, maka itu namanya riba nasi'ah. Dan itu terjadi pada 6 barang pokok tadi. Inilah yang disinggung oleh Allah di dalam ayat ini. Orang-orang yang mengambil riba, makan riba, menggunakan riba, bertransaksi dengan riba, mengembangkan uang dengan riba, maka di sini Allah mengancam, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang seperti ini yang makan riba, kerjanya mencari uang, menginvestasikan uang dengan cara riba. Nah, ingat tuh, simpan di bank terima bunga, kasih sama orang ambil bunga, retainer di pasar. Maka mereka itu disebut pengisap darah, disebut lintah darat. Maka di sini apa kata Allah? Diancam. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka besok di hari berbangkit, maka di hari kiamat, mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka. Ini ancaman ini. Kecuali
seperti, maka di sini kan ancaman bangkitnya orang-orang yang kemasukan setan, orang-orang kesurupan. Kenapa? Disebabkan otaknya sudah tak beres, seperti orang tenggen yang berjalan, orang gila. Pertama perutnya berat, otaknya tak selesai, tak miring, maka jalan miring sini, jatuh bangun, jatuh bangun. Nampak kita kan gaya orang kesurupan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini ancaman. Ya, artinya apa? Orang-orang yang kerjanya mencari uang dengan cara riba, ingat, di akhirat besok di kuburan, di hari berbangkit, mereka itu bangkit seperti orang gila dan kesurupan. Maka mereka terbangun, terbaring, terbangun, terbaring, kayak orang gila. Jadi besok Bapak Ibu di padang mahsyar nanti, ketika di padang mahsyar ada orang seperti itu, berjalannya miring-miring. Apa bahasa kita itu? Artinya tidak lurus, kayak orang gila, orang kemasukan setan. Berarti apa? Dulu kerjanya di dunia makan riba. Pada maka di dalam ayat-ayat itu ada orang nanti kalau di akhirat dia begini-begini. Itu nanti cirinya. Maka begitulah nanti dia bangkit di hari kiamat itu. Berdiri tumbang, kayak orang kesurupan aja. Karena dirasuki oleh setan. Disebabkan oleh penyakit gila yang menyerang mereka. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Allah katakan, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali dia nanti bangkit di hari kiamat seperti orang yang kesurupan setan karena penyakit gila. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kenapa mereka mencari riba, berinvestasi dengan riba? Karena rupanya mereka punya alasan, punya syubhat. Berarti orang-orang yang beriba itu punya syubhat. Maka di sini dalam ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk membantah syubhat-syubhat mereka sampai hari ini. Ini ayat ini turun 1500 tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu sekalian, persis seperti itulah orang-orang yang beramal riba sekarang. Banyak alasan, banyak syubhat. Kadang dibilangnya apa? Sama aja bank syariah dengan bank konvensional. Sama saja riba dengan jual. Kalau syubhat mereka itu apa? Berarti orang-orang yang berbuat haram itu, kadang-kadang Bapak Ibu tenang dia berbuat haram itu karena ada syubhat, punya alasan. Padahal itu adalah alasan yang tidak dibenarkan. Maka apa alasan mereka? Riba itu sama dengan jual beli. Bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jual beli berarti apa? Ada di sini dua cara menginvestasikan, menambah uang kita. Pertama ditambah dengan cara jual beli, yang kedua ditambah dengan cara meningkatkan, mengembangkan uang kita dengan cara minjam sama orang. Sama itu. Maka kalau bapak, si A punya uang 1 juta, si B punya uang 1 juta, kepengen kedua-duanya uangnya bertambah, pengen menjadi 1.500.000. Yang satu, si A ini dipinjamkannya uangnya kepada si C. Ini saya pinjamkan, serah kamu untuk 4 bulan atau sebulan, tapi balikkan nanti 1.500.000. Sama itu. Nanti balikkan 1 juta, balikkan tambah 500. Yang si B 1 juta itu dikembangkan juga menjadi 1.500.000. Tapi caranya bukan dengan meminjamkan begitu. Beda nggak? Kalau minjamkan tadi dia dah tahu, pokok pinjam sebulan nanti terima 1.500.000. Mau digimanakan uang tu oleh orang tu dia dah tahu.
Mungkin dia nanti berusaha dan dia tidak tahu usaha itu bangkrut, beruntung, sukses, tidak tahu. Yang penting balik 1.500.000. Dia tidak tahu kegunaannya uang itu. Tapi dia tidak nampak apa kegunaan uang itu. Tapi balik ke 1.500.000. Jangan-jangan orang itu menderita. Kadang-kadang coba untuk kegunaan konsumtif. Untuk anaknya yang sakit, istrinya. Sudah musibah, tambah lagi hutang. Karena gara-gara riba. Yang satu kepengen 1 juta ini juga bertambah 1.500.000. Bagaimana cara? Dengan jual beli. Pergi dia ke pasar, berjualanlah dia. Dibelinya 1 juta itu kepada barang-barang. Hanya di Bangkinang. Dibeli 1 juta barang-barang, mungkin barang kelontongan atau apa, sejumlah 1 juta rupiah. Nanti barang itu dibawa ke Tapung. Di Bangkinang, di pasar Bangkinang dibelinya barang itu dengan harga 1 juta. Setelah itu dia ecer. Sehingga mendapat untung dari jual beli. Barangkali dari jual beli tadi terkumpullah oleh dia 1.500.000. Yang satu 1.500.000 juga. Yang satu 1.500.000 juga. Kan sama-sama hasilnya itu. Tapi caranya sama. Yang satu menambah uangnya dengan cara dagang. Yang satu menambah uangnya dengan cara riba. Minjam tak tambah. Itu riba. Maka kata orang jahiliyah, karena kesimpulannya sama, jual beli dan riba sama. Maka dibantah oleh Allah. Tidak sama. Maka apa kata Allah? Yang cara menambah uang tadi menjadi dari 1 juta dengan cara dagang, modal 1 juta, lalu diperdagangkan dengan barang, dibeli barang, sampai dia mendapat 1.500.000 untung. Ini jual beli. Yang ini, yang meminjamkan duit balikkan nanti 1.500.000, itu riba. Apa kata Allah? Yang jual beli ini keuntungan 500 itu halal. Maka Allah katakan wa ahallallahul bai'a. Maka Allah halalkan hasil investasi tambahan dari hasil jual beli halal. Maka kalau bapak pedagang keuntungan, nambah duit enggak? Nambah. Kadang modal cuma 1 juta, jadi orang kaya langsung. Halal enggak kekayaan itu? Halal. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang satu, yang minjam-minjam tapi tak tambah-tambah, haram. Maka Allah katakan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang memakan riba itu punya syubhat. Nanti syubhat itu Bapak Ibu sekalian, itu dia menjadi alasan mereka bermuamalah. Maka sekarang di antara syubhat nanti kan kita jelaskan itu. Di dalam Quran katanya riba yang dilarang itu riba yang berlebihan. Tapi kalau riba sekarang bank itu 2%, 3% tidak masalah katanya. Tapi kalau yang sampai 50%, 20-30% itu baru. Kalau yang kecil-kecil 2-3% itu tidak masalah. Ini syubhat juga ini. Maka kalau yang haram itu Bapak Ibu, kalau sudah diharamkan banyaknya, sedikitnya juga haram. Maka khamar umpamanya. Kan ada tuh pemuda-pemuda yang tenggen itu, yang biasa mabuk. Kan dalam Quran itu kan khamar itu haram kalau dia memabukkan. Saya 10 botol juga enggak mabuk katanya. Itu kan udah ngajar aja. Dia punya syubhat. Dia enggak tahu. Jadi ada lagi mengatakan yang haram itu banyak sampai mabuk. Kalau cuma sedikit, setengah gelas, enggak masalah lah katanya. Maka dalam kaidah agama, ma haruma katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau sesuatu itu dihukumkan oleh Allah banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Nanti itu kita jelaskan nanti. Bapak Ibu sekalian,
Jadi pengharaman riba ini melalui beberapa tahap. Persis dengan khamar. Jadi pengharaman riba ini, karena riba ini mendarah daging pada kebiasaan hidup orang-orang jahiliyah. Ada di antara dosa yang mendarah daging budaya. Pertama khamar. Kedua riba. Khamar ini kebiasaan mabuk-mabuk. Ini menjadi budaya mereka. Maka Allah haramkan. Bagaimana cara Allah mengharamkan? Allah haramkan secara berangsur-angsur. Ada 4 tahap. Pertama, Allah menyinggung kamu mengambil dari inab nakhil. Dalam Quran itu Allah katakan, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Allah singgung di situ, Allah bagi. Ada yang memabukkan, ada rezeki yang baik. Nah, Allah gitukan saja dalam Quran. Tapi tak ada haram. Satu memabukkan, satu rezeki yang baik. Maka yang tidak mabukkan minuman biasa, yang tidak difermentasi, tidak mabukkan, itu namanya rezeki rizqan hasana. Tahap berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala singgung bahwa manfaat dari mudarat daripada khamar itu lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaatnya ada, mudaratnya juga ada, tapi mudaratnya lebih besar. Maka wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, Allah haramkan hanya pada situasi tertentu, yaitu ketika mau salat. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan kamu dekati salat kamu lagi mabuk. Berarti kalau tidak salat, tidak ada masalah. Maka sahabat ketika itu memilih mabuk setelah salat Isya. Kamu milih mabuk setelah turun ayat itu. Tapi kalau menjelang salat mereka tidak haram. Berarti juz'i namanya. Diharamkan dalam waktu tertentu. Turun ayat terakhir. Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Setelah ayat itu, fahal antum muntahun. Sekarang juga kalian berhenti. Riba juga begitu. 4 tahap. Nanti insyaAllah, karena waktu Isya sudah masuk, kita sambung penjelasan ayat ini, tafsir ayat ini insyaAllah pada Selasa, 2 Selasa yang akan datang. Itu dapat saya sampaikan pada malam ini karena waktu Isya sudah masuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.